Membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, jubir dari PDI Perjuangan, Mas Siko Hakim, dan juga Mas Herzaki Mahendar Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Partai Demokrat. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore semua, Assalamualaikum. Baik, saya ke Mas Herzaki terlebih dahulu. Mas Herzaki, ini dukungan terus bertambah pada Khofifah dan juga Emil. Ini artinya apakah Anda optimis juga bahwa Khofifah dan Emil akan menang Jawa Timur? Ya, pertama Mas, tentunya kita tidak akan mengajukan pasangan calon kalau kita tidak punya optimisme untuk menang. Nah, itu dulu pada prinsipnya gitu. Ya, kita berlaga itu untuk menang. Bagaimanapun kita dalam proses seleksi kita ingin pemimpin yang terbaik, yang memang dekat dengan rakyat, yang punya kompetensi, kapasitas, kapabilitas, yang bicara rekamnya juga terbukti baik, ya. Ada kinerjanya juga jelas, ya. Kalau misalnya bicara mengenai Khofifah dan Mas Emil ini, gitu. Dan sudah kita kemudian juga mengukur dukungan masyarakat. Ternyata dari berbagai aspek kita dapatkan itu semua terbaik tetap Khofifah dan Mas Emil berada. Nah, dalam komunikasi ke sejumlah teman-teman partai politik lain, memang alhamdulillah dari waktu ke waktu ini dukungan parpol terus bertambah. Nah, ini bagi kami tentu menambah keyakinan pastinya. Dan juga bagaimanapun setiap parpol ini kan punya mesin politik yang kuat, ya. Dengan kita bergabung bersama ini akan bisa menjadi semakin optimal perjuangannya nanti. Tapi kami tentu tidak ingin terlena, ya. Tetap saja ketemu kami Mas Ais mengingatkan kita harus tetap kerja keras di lapangan. Meskipun survei saat ini tertinggi jauh dibandingkan yang lain, dan kemudian katakanlah kami ini didukung oleh banyak, ya, Pak parpol, tapi kerja keras di lapangan untuk meyakinkan rakyat, untuk terus dekat dengan rakyat itulah menjadi yang utama nantinya, sehingga pasangan Khofifah dan Mas Emil ini benar-benar bisa terpilih kembali sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kami tentu menunggu Bang Ciko ini kapan bisa menyampaikan jagoannya, biar masyarakat segera bisa melihat, bisa menilai, ya kan, siapa nih paslon terbaik nantinya untuk Jawa Timur. Baik, saya ke Mas Siko. Mas Siko, ini PDI gimana? Apakah juga akan merapat atau bentuk poros baru, Mas Siko? Sampai hari ini yang kami inginkan tentunya apa yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Salah satunya kalau kita bicara terkait dengan sebuah provinsi yang begitu besar, sebaiknya memang kita menghindari pertandingan atau kontestasi antara satu pasang calon dengan kotak kosong. Karena masyarakatnya begitu kompleks permasalahannya, populasinya juga begitu banyak, begitu juga segmentasi maupun hal-hal yang sifatnya keberagaman juga cukup ada di Jawa Timur. Jadi kita merasa aspirasi masyarakat itu akan kurang tertampung bila hanya satu paslon yang maju. Dan ini adalah ikhtiar agar masyarakat Jawa Timur mendapatkan pilihan-pilihan, dan PDI Perjuangan sampai hari ini masih yakin bahwa kami akan mengerucutkan satu nama dari internal kami, baik untuk dimajukan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur, dan bekerja sama dengan partai politik lain yang masih tersisa yang belum mendukung Ibu Khofifah. Tapi kalau kita mau jujur, kita bicara soal Jawa Timur, tentunya walaupun memang kita akui hasil survei untuk Bu Khofifah dan Emil itu cukup tinggi dan paling tinggi di antara nama-nama calon yang bertebaran, namun partai politik yang merajai Jawa Timur di pileg kan tentunya PKB dan PDI Perjuangan. Artinya itu juga bisa diartikan bahwa sesungguhnya masyarakat juga menunggu-nunggu calon yang akan diusung oleh kedua partai besar di Jawa Timur. Jadi Zaki berharap bersabar. Jadi nanti kalau udah namanya muncul, kita siap bertarung. Nah, semoga calon yang terbaik yang menang, karena apapun itu semua ini adalah bagi warga dan masyarakat Jawa Timur. PDI Perjuangan dan PKB tentunya sekarang juga lagi mungkin survei-survei gitu ya, Mas Siko, ya, untuk melihat siapa kira-kira yang bisa cocok untuk menjadi pesaing dari Khofifah dan juga Emil yang merupakan petahana seperti itu. Tapi kira-kira sudah adakah mengerucut nama-nama siapa saja yang masuk dalam radar PDI Perjuangan, baik dari PDI Perjuangan ataupun dari partai lain seperti PKB? Di kader internal kami tentu ada nama Ibu Risma yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, dan juga Menteri Sosial sekarang. Beliau ini kan juga adalah tokoh yang tidak bisa dianggap enteng, karena juga popularitasnya luas di seluruh Indonesia. Bahkan bagi kami
menggadang-gadang beliau tidak hanya untuk di Jawa Timur, di beberapa daerah lain. Jadi memang sampai hari ini di internal masih belum juga putus siapa yang akan diusung. Tentunya untuk daerah strategis Jawa Timur, sebesar Jawa Timur, pada akhirnya nanti tentu harus ditentukan di DPP kami, dan bermuara di ujungnya adalah keputusan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dari PKB sendiri kami mendengar kan memang ada Kiai Haji Marzuki yang akan digadang-gadang. Nah, ini juga masih terus kita lakukan pembicaraan bagaimana nanti siapakah akan menjadi calon gubernur ataupun calon wakil gubernurnya. Tetapi fokus kami hari ini masih mengerucutkan nama dari internal. Kita tunggu saja. Baik. Saya ke Mas Zaky. Mas Zaky, nama Risma sepertinya cukup berat untuk menjadi pesaing dari Khofifah seperti itu, karena dua-duanya bisa dibilang memiliki track record yang mirip, sama-sama pernah menjadi menteri, lalu juga sama-sama pernah menjabat sebagai kepala daerah meskipun skupnya provinsi dan juga kota seperti itu. Tapi menurut Anda seperti apa persaingan dari Ibu Khofifah sendiri nanti jika nanti benar Risma yang akan menjadi pesaingnya? Mas Zaky. Kalau dari kami tentu menyebut baik ya gitu. Bagaimanapun ya setiap calon yang kemudian tampil dalam kontestasi pilkada ini kan calon yang sudah diseleksi secara ketat di internal partai masing-masing, lalu kemudian juga menjalani yang namanya due diligence ya pada saat lintas partai gitu. Sehingga siapapun yang bertanding adalah sosok-sosok terbaik. Hanya saja kami melihat Khofifah dan Mas Emil Dardak hari ini masih sulit untuk ditandingi oleh yang lain. Tapi namanya kontestasi, setiap dari kita mengajukan calon, optimisme itu tetap harus dipupuk. Makanya saya senang sekali Bang Tiko, kalau misalnya nanti apakah misalnya boleh Bu Risma, boleh juga tokoh-tokoh lainnya, itu sangat terbuka. Ya, yang penting mari kita jaga sama-sama pertarungan ini bisa berjalan secara demokratis, dengan jujur dan adil. Kekuatan dan keyakinan kami adalah Bu Khofifah, Mas Emil, tentunya bicara mengenai sosok ya, kita tahu kalau Bu Khofifah tentunya agak beda lah dengan Bu Risma. Ya, kalau Bu Khofifah ini kan hari ini sudah menjadi gubernur, Bu Risma belum pernah, itu satu. Yang kedua, hari ini kita juga tahu kalau Bu Khofifah ini kan juga ketua ikatan alumni UNER setahu kami, ya kan? Nah ini kan juga sejarahnya juga luas kan begitu. Dan banyak organisasi-organisasi lain yang bisa menjadi modal sosial tambahan bagi Bu Khofifah tentunya dalam menghadapi Bu Risma ataupun juga calon-calon lainnya. Gitu. Tapi kami tunggu, kami senang sekali. Bang Tiko sangat optimis karena inilah kita butuhkan pertarungan yang kita sama-sama optimis, ya sama-sama mencoba menjaga bagaimana demokrasi tetap tegak di relnya dan juga tetap berlaku jujur dan adil. Gitu. Baik, saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau misalnya dari Demokrat seperti itu dan juga partai-partai lain, partai 8 lain, sudah ada Ibu Khofifah dan juga Emil. Dan berikutnya kalau dari Mas Ciko tadi sudah spill namanya, mungkin akan mengajukan Ibu Risma, tapi masih berkoordinasi dengan PKB. Kalau menurut Mas Adi sendiri, ini seperti apa persaingannya antara Bu Khofifah dan juga Bu Risma nanti untuk di Jawa Timur? Ya, saya kira pasti akan menarik. Karena dalam setiap pilkada itu, pasti semua calon itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang ya. Dan dalam pilkada biasanya yang dilihat itu adalah seberapa kuat sang calon dan sang figur itu punya penetrasi dan kekuatan politik di bawah. Bukan seberapa banyak misalnya dukungan partai yang kemudian menjadi instrumen dalam pemenangan. Karena begitu banyak contoh dalam pilgub ya ataupun pemilihan-pemilihan kepala daerah yang lain, banyaknya partai itu tidak berkorelasi positif dengan kemenangan pada tingkat elektoral dalam pilkada. Oleh karena itu tinggal kita uji nanti apakah di sisa waktu yang ada kerja-kerja politik yang dilakukan oleh masing-masing calon, yaitu Bu Risma misalnya kalau jadi penantang Bu Khofifah apakah akan terus melakukan kerja politik yang terukur sehingga elektabilitasnya akan naik secara signifikan. Kan di situ kuncinya. Memang kalau kita membaca hasil-hasil survei, sulit untuk membantah bahwa elektabilitas Bu Khofifah itu memang cukup signifikan dan kuat. Nyaris tak ada penantang yang relatif signifikan. Ya ada namanya yaitu Bu Risma, tapi butuh kerja keras yang cukup maksimal. Meski begitu dalam pilkada itu seringkali ada perubahan-perubahan yang signifikan, terutama kalau sudah memasuki masa kampanye politik ya. Misalnya dulu kita tahu bahwa
Foke sebagai petahana dalam Pilgub Jakarta, tapi digalakkan oleh Pak Jokowi yang berpasangan dengan Ahok ya. Itu kan menjadi contoh yang cukup signifikan. Padahal dulu Foke itu adalah petahana, elektabilitasnya kuat, justru kalah oleh orang yang dinilai pendatang dan elektabilitasnya tidak terlampau signifikan. Di Pilgub Jakarta juga Anies dulu tidak terlampau diperhitungkan, kalah jauh misalnya dari Ahok, kalah jauh dari AHY, tapi di the end of the day-nya kemudian kalah gitu ya dalam pilkada. Jadi sebenarnya banyak contoh kasus bahwa elektabilitas itu sebenarnya tidak terlampau menjamin kalau elektabilitasnya itu tidak mampu dirawat hingga pencoblosan di TPS. Oleh karena itu tinggal diuji nanti apakah elektabilitas Khofifah yang cukup kuat dan signifikan itu akan tetap solid sampai tanggal 27 November atau justru misalnya akan tergantikan dengan kekuatan politik yang nantinya akan diusung oleh PDIP yang konon akan berkoalisi dengan PKB, apapun judulnya. Kalau membaca kekuatan politik di Jawa Timur per hari ini, yang menang dalam perolehan suara di PRD itu kan pertama adalah PKB, yang kedua adalah PDIP. Oleh karena itu ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik, karena kalau kita melihat PKB ini adalah kandangnya di Jawa Timur, di mana memang basis konstituen mereka adalah Nahdliyin yang selama ini juga cukup dekat dengan pemilih Khofifah. Tinggal bagi saya adalah kuat-kuatan bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana kuat-kuatan melakukan kampanye politik di bawah. Baik, Mas Ciko, mengapa sampai sekarang belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan diusung dengan PKB untuk di Jawa Timur? Kan kalau misalnya diusung lebih cepat bisa kampanye lebih awal, tentunya juga tadi untuk menyaingi elektabilitas dari Bu Khofifah. Karena memang di banyak daerah, khususnya di pemilihan gubernur sampai hari ini, setahu saya PDI Perjuangan mungkin baru mengeluarkan 1 atau 2 rekom. Jadi artinya PDI Perjuangan betul-betul berusaha untuk serius menjaring calon, baik itu dari Mas Ciko, masih bisa mendengar suara kami? Mas Ciko, masih bisa mendengar suara kami? Baik, pemirsa, kami mohon maaf ada gangguan sinyal dengan Mas Ciko yang tadi menjawab. Kami sambil memperbaiki sinyal, kami akan mencoba ke Mas Zaky. Mas Zaky, tadi ternyata petahana ini dengan calon yang elektabilitas kuat ternyata masih belum tentu akan bisa memenangkan pilkada. Strategi dari Anda dan juga partai koalisi apa sehingga membuat Ibu Khofifah bisa tetap berada di atas elektabilitasnya dan hingga ke pilkada nanti? Ya, sederhananya begini Mas, kalau kita bicara mengenai petahana itu etalase terbesarnya adalah kinerja. Kampanye terbaiknya adalah kinerja. Jadi masyarakat Jawa Timur bisa menilai bagaimana kinerja seorang Khofifah dan Emil Dardak dalam memimpin Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir ini. Nah inilah kemudian mengapa approval rate atau approval rating dari seorang Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini masih cukup tinggi. Berarti apa? Penerimaan publik begitu kuat terhadap sosok beliau berdua. Hanya saja memang kita tidak bisa menyandarkan diri hanya pada survei. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, Mas Ahy, kami mengingatkan untuk terus fokus bekerja ya di bawah, di lapangan. Saya ke Mas Zaky yang tadi terpotong, silakan Mas Zaky dilanjutkan. Saya lupa tadi. Ini apa tadi ya? Baik, tadi sudah kira-kira apa strategi untuk biar Khofifah tetap berada di atas, tidak sama nasibnya seperti petahana-petahana lainnya yang ternyata kalah pada saat pilkada? Ya, resep sederhananya adalah bagaimana beliau berdua ini tetap fokus pada rakyat, gitu. Karena bagaimanapun yang memilih adalah rakyat. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah punya dukungan partai politik yang sangat besar ya, mesin partai yang sudah terbukti kuat dan bisa bekerja bersama dengan baik untuk Jawa Timur. Lalu kita punya sosok tokoh yang juga kuat pada Ibu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Nah sekarang tinggal bagaimana agar apa modal-modal ini semua benar-benar bisa terwujud di lapangan. Jadi Ibu Khofifah dan Mas Emil serta seluruh jajaran kader-kader kami ya, Demokrat dan tahu kami juga kader-kader dari partai-partai lain yang mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak ini, hari ini fokusnya adalah terus turun ke lapangan dan memetakan mana kantong-kantong kami ketika sebelum ini sehingga tetap bisa optimal untuk Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Lalu mana yang kami lihat masih rasa kurang, kita bagaimana caranya mendekati masyarakat agar mereka semakin yakin
bahwa memang Ibu Kofifa dan Mas Emil Dardak adalah pilihan yang tepat. Setelah 5 tahun kemarin, kini saatnya kita lanjutkan, tidak ke pasangan calon yang lain. Baik, Itu baik. saja resep sederhananya. Baik Mas Ciko, apa yang akan dilakukan tadi kalau misalnya dari sisi kubu Khofifah mencari kantong-kantong. Nah sementara kantong-kantong PDI Perjuangan dan juga PKB di Jawa Timur pada saat kemarin legislatif terbanyak. Lantas ini bagaimana strateginya supaya bisa nanti orang yang diusung bisa melebihi, suaranya bisa melebihi dari Khofifah? Pertama kita bahas soal mesin politik. Tentunya mesin politik dari PKB dan PDI Perjuangan sudah teruji dan terbukti eksistensinya di Jawa Timur dan bukan hanya pada pemilu kemarin tapi juga pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya tinggal mulai dipanaskan saja dan sebenarnya masih panas setelah Pilpres yang berakhir tidak terlalu lama beberapa waktu yang lalu. Jadi kemudian kalau kita bicara soal tokoh, tadi saya setuju dengan Zaki. Kuncinya adalah turun ke masyarakat. Kuncinya adalah tokoh nanti siapapun yang akan diusung, siapapun yang akan dijagokan untuk mewakili warga dan memimpin masyarakat di Jawa Timur, tentunya harus banyak turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi-aspirasi sehingga juga bisa memberikan harapan dan itu bisa diterjemahkan dari pilihan nantinya di TPS-TPS. Baik, Mas Adi, turun ke masyarakat apakah cukup untuk mendulang suara? Karena jika kedua-duanya turun ke masyarakat, lantas apa yang menjadi faktor penentu untuk bisa mendulang suara di Jawa Timur? Saya kira dua hal. Pertama, memang turun ke masyarakat menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan. Tapi masyarakat yang dikunjungi, masyarakat yang sudah diyakinkan, itu harus dipastikan nanti tanggal 27 November harus datang ke TPS. Jadi percuma ketemu masyarakat kalau mereka nggak datang ke TPS, Mas. Itu satu ya. Yang kedua, dalam strategi politik biasanya, secara teori, petahana itu kalau tingkat approval ratingnya tinggi, Khofifah dan Emil Dardak, memang secara umum itu memang agak susah untuk dikalahkan. Jadi wajar kalau kemudian Khofifah dan Emil ini mengkampanyekan success story apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang ada di Jawa Timur. Ini yang sepertinya mempertebal kenapa begitu banyak partai politik, kalau tidak salah sampai 8 partai politik mengusung duet antara Khofifah dan Emil Dardak ya. Meski pada saat yang bersamaan sebagai penantangnya dari kubu PDIP dan PKB harus mampu menunjukkan apa sebenarnya yang menjadi titik lemah dari Khofifah dan Emil. Nanti tinggal kuat-kuatan dari segi narasi politik dan tinggal diyakinkan ke masyarakat apakah sisi kelemahan dari Khofifah dan Emil itu akan mampu mempengaruhi pilihan politik di Jawa Timur atau tidak. Karena tanpa itu semua ya, saya kira memang kalau kita mengacu pada perilaku pemilih, sulit sebenarnya untuk menggeser posisi petahana dengan tingkat approval tinggi yang cukup tinggi. Tapi setahu saya, dalam pemilihan, khususnya di pilkada, dalam kurun waktu sebulan 2 bulan, itu apapun bisa terjadi. Kerja politik, bangunan isu, termasuk kampanye-kampanye yang dinilai efektif, akan turut bisa menjelaskan bagaimana misalnya soal pertarungan itu bisa dimenangkan atau tidak. Jawa Timur harus diakui, itu merupakan basis Nahdliyin yang saya kira memang selama ini cukup solid dan cukup kuat untuk mendukung Khofifah. Apakah nanti kalau PDIP jadi berkoalisi dengan PKB, yang kita tahu bahwa PKB itu adalah partainya orang NU, mampu mengalahkan dominasi kekuatan politik Khofifah di NU, ataukah justru sebaliknya? Artinya, kalau dalam pilkada itu orang NU tetap memilih Khofifah, tapi kalau dalam pileg mereka memilih caleg-caleg dari PKB. Oleh karena itu, kampanye politik yang akan menentukan segala-galanya soal siapa yang sebenarnya akan memenangkan pertarungan ke depan. Saya kira di situ poinnya. Baik, kita akan nantikan siapa yang akan diusung PDI Perjuangan secara jelas. Apakah benar Risma, tapi pasangannya juga siapa. Kami akan nantikan Mas Ciko bersama-sama untuk melihat seperti apa juga peta politik di Jawa Timur ke depannya. Terima kasih Bapak-Bapak. Ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Lalu ada Ciko Hakim, juru bicara PDI Perjuangan. Dan juga ada Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra dan Koordinator juru bicara Partai Demokrat telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Bapak-Bapak.